Insight. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Tati Suryani yang menyelesaikan studi S3-nya dari Universitas Erlangga. Dan beliau adalah dosen tetap ya, Asri di STIE Perbana Surabaya. Iya, dan nanti beliau akan menjelaskan kepada kita semuanya satu topik yang sangat menarik dengan judul strategi mengatasi panic buying behavior masa pandemi COVID-19. Ini satu topik yang sangat relevan dengan kejadian saat ini, Dr. Prita. Ya, di awal-awal mungkin Bapak Ibu juga sempat merasakan dan atau jangan-jangan sebagai konsumen yang ikut panik nih dengan panik buying. Betul. Ya kan? Oke, nah ya. Mungkin sebentar saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pagi hari ini, Dr. Prita. Jadi nanti para peserta diharapkan pada waktu proses Profesor Dr. Tati Suryani menyampaikan materinya, nanti Bapak Ibu sekalian, para peserta di kesempatan hari ini, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita dari moderator akan membacakan, dan untuk sesi yang pertama ini, kesempatan hanya kami berikan kepada 3 penanya yang terpilih. Bukan begitu ya, Dr. Prita ya? Ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, dan nanti jika memang waktu masih memungkinkan, Bapak Ibu akan kami pilih untuk menanyakan secara live. Ada hadiahnya katanya Mbak Prita. Wah, nah itu tadi. Mungkin Bapak Ibu, wah ini webinar kok ternyata banyak iklannya ya. Nah, sebenarnya bukan cuma iklan Bapak Ibu, justru iklan tadi yang akan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu sekalian yang bertanya pada pagi hari ini. Selain mendapatkan insight ilmu-ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu juga akan mendapatkan buku dan juga hadiah-hadiah lain. Berupa produk juga ya. Udah ya, gratis dapat produk lagi, luar biasa. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Untuk itu kita bersama-sama mari kita mendengarkan dan melihat bagaimana presentasi dari Profesor Dr. Tati Suryani. Untuk itu mohon operator untuk menyiapkan. Terima kasih, kita ikuti bersama-sama. Silakan. Ya, sangat baik menyaksikan. Yang saya hormati para peserta webinar 3 AESIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk berkarya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenalkan saya Tati Suryani dari Program Magister Manajemen STIE Perbana Surabaya, ingin berbagi dan diskusi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tentang strategi mengatasi panic buying behavior pada masa pandemi COVID-19. Ketika awal terjadi wabah COVID-19, kita menjumpai satu fenomena yang menarik dan sekaligus memprihatinkan. Menarik karena panic buying ini tidak banyak dikaji di dalam kajian akademik. Kajian-kajian tentang perilaku konsumen lebih banyak menfokuskan pada normal buying behavior dan juga impulsive buying behavior. Memprihatinkan karena fenomena ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Panic buying behavior ini tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di negara kita. Di luar negeri, di beberapa kota besar seperti di Hong Kong, di Sydney, di Tokyo, di New York, di Malaysia, Kuala Lumpur, dan di Indonesia, di beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Makassar, dan sebagainya, panic buying ini terjadi. Panic buying juga tidak hanya terjadi pada toko-toko konvensional, tetapi juga pada toko-toko online. Dari pemberitaan kita bisa mengetahui toko sebesar Amazon, eBay, maupun toko-toko online di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya mengalami kekurangan stok untuk hand sanitizer, untuk masker, vitamin atau suplemen, dan barang-barang toiletries lainnya. Mendiskusikan tentang panic buying behavior ini tentu akan sangat menarik. Dan salah satu ciri utamanya dari panic buying itu adalah ditandai oleh perilaku di mana konsumen membeli sejumlah produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi adanya suatu bencana. Bisa juga karena konsumen merasakan sudah ada bencana, atau juga konsumen
melihat bahwa akan terjadi kenaikan harga. Nah, karena kondisi seperti itulah, maka kemudian konsumen membeli produk tertentu sebanyak-banyaknya. Mengapa terjadi panic buying behavior? Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup atau survive. Setiap individu tentunya ingin tetap eksis, ingin tetap hidup. Nah, ketika terjadi COVID-19, konsumen ingin melindungi dirinya supaya dia selamat dari wabah tersebut. Untuk selamat, maka dia harus membeli masker, membeli vitamin, dan sebagainya yang dibutuhkan, sehingga dia melakukan panic buying behavior. Yang kedua adalah persediaan barang-barang toiletries, vitamin, masker, alat pelindung diri, dan sebagainya, yang sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dari wabah COVID itu terbatas. Sementara lonjakan permintaan meningkat luar biasa. Dan mengetahui kelangkaan ini, maka konsumen berusaha untuk memborong barang-barang yang dibutuhkan itu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah kontrol diri yang rendah. Konsumen itu bervariasi. Ada yang memiliki kontrol diri yang tinggi, ada yang memiliki kontrol diri yang rendah. Kontrol diri akan mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam mengendalikan pikiran, impuls-impuls maupun perilakunya untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ketika kontrol diri rendah, maka dia akan abaikan harapan masyarakat. Jadi, melakukan panic buying behavior pun akan terjadi ketika kontrol diri konsumen rendah. Yang keempat adalah kecemasan antisipatif. Ketika COVID terjadi, maka konsumen berpikir tentang apa yang akan terjadi tentang wabah ini. Kapan ini akan berakhir? Apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi wabah ini? Hal ini menimbulkan kecemasan-kecemasan pada konsumen. Dan konsumen membutuhkan sarana untuk bisa menenangkan dirinya. Salah satunya adalah dengan membeli barang-barang yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya supaya terlindung dan aman dari wabah COVID-19. Yang kelima adalah ketularan, bahasa Jawa ini ya. Bahwa kecemasan, ketakutan, maupun perilaku sosial itu sifatnya contagious, sifatnya menular. Ketika konsumen berada di toko, ketika konsumen melihat sosial media, lalu dia mengetahui bahwa teman-temannya, orang lain melakukan panic buying, maka dia pun untuk menenangkan dirinya melakukan hal yang sama. Yang keenam adalah rumor dan informasi yang tidak benar. Ketika terjadi wabah, kita menjumpai banyak sekali informasi yang berkembang. Informasi ini ada yang benar, ada juga yang tidak tepat atau hoax. Nah, rumor maupun informasi yang tidak benar, terutama yang mengarah pada konsumen untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk melindungi diri sebanyak-banyaknya dari wabah, itu akan mendorong konsumen untuk melakukan panic buying. Karena panic buying behavior ini merugikan masyarakat, tentunya dibutuhkan solusi yang tepat untuk itu. Ada 3 pihak yang berperanan penting di dalam solusi ini. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pengusaha, dan yang ketiga adalah konsumen. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang punya otonomi, punya kewenangan untuk menetapkan kebijakan, bahkan mengimplementasikan dan juga menegakkan kebijakan itu. Terutama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah kebijakan yang sifatnya menjamin dan memastikan bahwa produksi dan distribusi atas produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pandemi itu dijamin tersedia. Kemudian yang kedua, karena informasi memegang peran penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, maka sebaiknya pemerintah menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Supaya tidak terjadi banyak hoax yang akan menyesatkan dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang ketiga adalah
Dengan sumber daya yang dimiliki lewat kementerian terkait, sebaiknya pemerintah secara kontinu, terus-menerus, dan luas melakukan sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19, bagaimana kebijakan pemerintah yang dilakukan, bagaimana menenangkan masyarakat supaya masyarakat tidak takut, sehingga perilakunya juga akan tepat, termasuk dalam perilaku belanja. Pihak kedua yang berperan penting dalam memberikan solusi atas panic buying behavior ini adalah pengusaha. Pengusaha, terutama pengusaha retail, sangat penting untuk punya kebijakan dalam hal berbelanja, terutama memberikan aturan main, sosialisasi, edukasi, mengajak pembelanja untuk menjadi pembelanja yang bijak, dan aturan-aturan untuk berbelanja dalam jumlah yang wajar sangat penting untuk diterapkan dan disosialisasikan dengan cara yang menarik di tokonya masing-masing. Kemudian kalaupun terjadi panic buying, maka sebaiknya pengusaha juga segera responsif untuk mengatasi, mengalokalisir terjadinya hal tersebut supaya tidak menular pada banyak konsumen sehingga terjadi keributan di toko. Yang ketiga adalah konsumen. Nah, konsumen ini punya peran yang sangat besar ya, karena dia langsunglah yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, supaya konsumen ini tidak tergoda, tidak tertular untuk melakukan panic buying, maka sebaiknya konsumen itu mencari informasi yang benar dari yang sumber terpercaya. Dari informasi yang benar ini, dia pastinya akan punya mindset yang tepat juga. Dan alangkah baiknya juga kalau konsumen itu bisa berempati, belajar mengembangkan empati, belajar menempatkan kalau seandainya dirinya pada posisi konsumen lain yang kesulitan mendapatkan barang, lalu bagaimana perasaannya. Yang terakhir adalah bahwa kita sebagai konsumen itu perlu juga punya komitmen yang kuat terhadap rencana belanja yang sudah dirancang dari rumah, sehingga tidak ikut-ikutan panik ketika berada di toko. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa panic buying ini merugikan sebagian besar masyarakat kita, dan ini tentu saja tidak baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita semuanya sebagai konsumen, menjadi konsumen yang bijak. Become more empathetic customer is part of valuable contribution in pandemic COVID-19. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa penyampaian materinya. Begitu Tati Suryani menyampaikan materi, ini pertanyaan mulai berdatangan nih, Dr. Prita. Ya, betul sekali. Kita mulai saja ya, Siap. Dr. Sri Hartono, untuk pertanyaan. Ladies first ya? Ya, ladies first. Nah, ini dari Bu Linda ya? Iya, betul. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Setia Widya Gama Lumajang. Selamat pagi Lumajang. Nah, saya jauh sekali nih. Iya, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengatasi panic buying di era pandemi ini dan bagaimana cara menyusun strategi pemasaran terkait dengan panic buying tersebut. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Linda dari Lumajang. Silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Dr. Prita dan Bapak Dr. Sri Hartono. Ibu Linda dari Lumajang, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan Ibu sehat ya Bu. Nah, tadi secara garis besar saya sudah menjelaskan, tetapi saya ingin mengelaborasi sesuai dengan pertanyaannya Bu Linda. Bagaimana cara mengatasi panic buying behavior ini? Jadi sebenarnya kalau kita mau memberikan solusi yang sifatnya terintegrasi, ketika terjadi panic buying ini, ada 3 pihak yang punya perannya. Yang pertama adalah pemerintah ya. Seperti yang terjadi di negara kita, di beberapa kota, pada saat panic buying ini, pemerintah juga ambil peran. Dan memang pemerintah punya peran untuk menetapkan aturan, kemudian juga membuat kebijakan, serta
mengimplementasikan melalui perangkat-perangkatnya, dan juga mengendalikan tentu saja. Nah, ketika terjadi panic buying, maka sebenarnya pemerintah bisa membuat aturan terutama terkait dengan penetapan kebijakan untuk memastikan bahwa ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu terpenuhi. Jadi informasi itu penting dan harus nyampe ke masyarakat atau nyampe ke konsumen. Ketika panik, sebenarnya orang itu kan merasa tidak pasti, ya, takut bahwa nanti keselamatannya akan terancam, ya, sehingga informasi, edukasi, kemudian sosialisasi dari pemerintah akan kepastian barang-barang yang dibutuhkan, sekaligus kepastian untuk mencegah, ya, dalam konteks COVID ini, bagaimana seharusnya dilakukan itu paling tidak dilakukan secara terus-menerus, sehingga konsumen atau masyarakat tidak panik, ya. Kemudian yang kedua ini terutama pada pengusaha retail, ya. Jadi sebenarnya pengusaha retail itu punya peran yang cukup besar juga, ya. Jadi misalkan ketika kita mendengar ada informasi bahwa konsumen mulai banyak melakukan aksi borong barang gitu, ya. Nah, sebaiknya ketika konsumen sebelum masuk itu ada informasi dan edukasi yang dilakukan. Misalkan kita melihat di beberapa tempat di Surabaya itu ketika kita mau masuk tokonya menyatakan bahwa tersedia barang masker, ada vitamin, ya, tapi mari kita berbagi dengan yang lain, ya. Belilah secukupnya. Saya kira itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan, ya. Kemudian sering menginformasikan itu lewat suara yang diputar-putar, ya, yang di tokonya itu, sehingga kita juga punya kesadaran, oh, saya juga harus memikirkan orang lain, ya, seperti itu. Baik, Prof. Mungkin yang lebih singkat kali, Prof, ya. Waktu kita. Oke, Prof. Ini ada pertanyaannya kedua nih, Prof. Ya. Ini dari Bapak Muhammad Arfan Hajam nih. Selamat pagi, izin bertanya, Prof. Jika seseorang terpaksa melakukan panic buying sebagai bentuk antisipasi kecemasan, maka sebaiknya jenis barang kebutuhan apa yang didahulukan untuk dibeli dalam jumlah besar? Kemudian pada saat seorang berada dalam kondisi panic buying, apakah seseorang yang membeli jenis produk tersebut termasuk dalam kelompok impulse buying, Prof? Ini harus dijelaskan, Prof. Karena ini menarik nih, Prof. Jadi kalau kita melihat di pasar sekarang ini kan luar biasa. Kemarin ya, Prof, ya, orang berbondong-bondong. Sebetulnya itu kecemasan yang berlebihan atau bagaimana? Semoga kita semua yang ada di ruangan ini tidak termasuk kelompok itu, ya, Prof, ya. Betul, iya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, Bapak Dr. Sri. Ini terkait dengan bagaimana kita seharusnya, ya, ketika terjadi panic buying ini, tentu saja kita sebaiknya membuat perencanaan belanja, ya. Jadi memang kebutuhan apa yang harus kita penuhi, produk apa yang kita mau beli, itu betul-betul kita list, ya, supaya nanti kita tidak tergoda untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh konsumen yang lainnya. Nah, prioritasnya apa, ya? Tentu saja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Karena masing-masing orang kan berbeda-beda. Jadi ada yang memang sangat membutuhkan masker, ya, mungkin masker itu yang didahulukan. Dan beli secukupnya, gitu, ya, sesuai dengan kebutuhan, itu yang penting. Nah, kemudian antara panic buying dengan impulsive buying ini sesungguhnya ada yang membedakan, ya. Jadi kalau impulsif itu perilaku konsumen itu cenderung dia membelanjakan atau berbelanja yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi di rumah tadinya dia tidak ingin beli vitamin B misalkan, dia tidak ingin beli tisu misalkan, ya. Tetapi begitu di toko, ya, kemudian ada promo, kemudian ada mungkin sales promotion yang merayunya, gitu, ya. Ya, bisa saja kemudian dia membeli itu, ya. Jadi itu lebih cenderung ke impulsif, ya. Tapi kalau panik cenderung pembeliannya yang jumlahnya besar dan karena didasari oleh rasa takut dan cemas, ya, untuk bisa menenangkan diri dan menyelamatkan diri, begitu. Oke, siap, luar biasa. Penjelasan yang sangat clear sekali. Ada pertanyaan siapa lagi nih, Dr. Prita Prastia? Ya,
Ya, ini banyak sekali nih yang nanya nih Pak, tapi saya pilih ya, biar yang bawah-bawah juga ikutan kena nih. Nah, ini dari Ibu Luluk Tri, izin bertanya Prof, apakah ada hubungan antara panik behavior dengan budaya? Ini menarik nih Prof, dengan budaya. Jangan-jangan nih orang memang senangannya borong nih ya Prof ya. Silakan Prof. Budaya latah atau budaya konsumtif Ya. Ya. Jadi ketika panic buying itu memang informasi itu kan punya pengaruh yang besar. Jadi ketika ada ketidakjelasan informasi itu akan mempengaruhi rasa tenang, rasa nyaman sehingga orang juga akan melakukan apa yang dia yakini dari informasi yang dia terima. Ya, jadi ini informasi punya peran yang sangat penting. Nah, kemudian apakah ini juga ada pengaruhnya dengan budaya? Saya belum melakukan riset secara pasti, tetapi kita ini kan cenderung budayanya adalah budaya dengar dan budaya melihat, ya. Kita tidak cenderung untuk budaya membaca, apalagi mengkonfirmasi sesuatu yang kita dengar dan kita lihat, ya. Sehingga ini juga berperan penting juga, ya. Jadi kita juga masyarakat yang kalau konsepnya Hofstede itu kan kita masyarakat yang kolektivistik, ya, yang mudah juga untuk terpengaruh oleh kelompok-kelompok teman-teman kita, lingkungan kita, ya. Saya kira itu juga punya pengaruh yang cukup besar, ya. Ini menarik sesungguhnya untuk dikaji, ya, yang seperti ini. Kita tunggu Prof, nanti kajiannya mesti di-share ke anggota semua di ruangan ini tentunya.